Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada teman-teman honorer. Yang mana di video ini kami akan menyambung di video kami sebelumnya yang berkaitan dengan roadmap penataan non-ASN dan juga pemetaan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Tentunya dalam rangka untuk penyelesaian penataan non-ASN tahun 2024. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini kami mendapatkan terkait dengan paparan disampaikan oleh Kemenpan RB saat tindak lanjut untuk penyelesaian penataan non-ASN tahun 2024. Yang mana di sini sama-sama kita lihat teman-teman, yaitu pemetaan penyelesaian penataan non-ASN untuk diketahui bersama. Ini adalah data yang disampaikan, data terbaru dari hasil yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB. Ada sekitar total non-ASN ya, 1,789.000. 1.789.050. Ini adalah sisa non-ASN. Ini pada database BKN, yang mana dari data yang sudah disampaikan ini ada dipisah lagi, itu ada sekitar 405.294, yang mana ini adalah non-ASN. Ini adalah non-ASN database BKN, tidak mendaftar pada P3K periode 1. Tentunya dari 405.000 lebih ini, itu ada 71.379 yang melamar CPNS ya teman-teman, yang TMS tentunya juga. Kemudian ada yang belum melamar P3K, itu 300.000 lebih, 333.000 lebih, sehingga ada jumlah di total seluruhnya 405.000 yang untuk non-ASN database BKN tidak mendaftar. Sedangkan dari non-ASN yang sudah mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, itu ada sekitar 1,3 juta lebih, dan dari 1,3 juta lebih tadi, yaitu ada sekitar 38 ribuan yang TMS di tahap 1. Nah, inilah jumlah yang akan ditotalkan nantinya, yang tentunya akan diselesaikan oleh Kemenpan RB ataupun dari pemerintah terkait dengan penataan non-ASN tahun 2024. Dan kalau kita lihat lebih lanjut paparannya tadi, untuk pemetaan permasalahan jumlah pelamar tenaga non-ASN, di sini ada keterangan tidak atau belum melamar P3K yang dipecah lagi datanya teman-teman. Itu ada yang seperti memasuki usia pensiun, kemudian meninggal dunia, sudah tidak aktif bekerja di instansi pemerintah, kemudian tidak berminat mengikuti seleksi ASN, kemudian sudah menjadi ASN, kemudian tidak tersedia formasi P3K, kemudian akan mendaftar P3K tahap 2, informasi lainnya, dan seterusnya teman-teman. Ini totalnya di sini, sehingga diperoleh data yang tadi ya, 33.000 ditambah 71.000 tadi. 71.000 lebih untuk yang data yang sudah dirangkum sebelumnya. Nah, sehingga untuk resolusi maksud kami penyelesaian penataan non-ASN yang disiapkan oleh pemerintah dari seluruh total jumlah pelamar yang TMS tahap 1 dan juga pelamar yang melamar di CPNS, TMS di administrasi, dan juga yang belum mendaftar, itu ditotalkan jumlahnya ada 444.023. Ya, ini adalah yang akan diadakan resolusi penyelesaian penataan non-ASN. Yang pertama itu nanti dilakukan pemetaan, kemudian konfirmasi data, kemudian ada injek data dan submit pendaftaran, sehingga nanti teman-teman yang termasuk ke dalam 440.023 ini bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 teman-teman. Ini data rangkuman ataupun jumlah seluruhan untuk data non-ASN yang sama sekali belum mendaftar jatuhnya ya, yang belum mendaftar dan juga TMS di tahap 1. Nah, untuk kebijakannya sendiri, ini sudah sering kita bahas di video sebelumnya, yang mana sudah ada keputusan Menpan RB untuk kriteria pelamar tadi, kemudian jenis jabatan dilamar, kemudian mekanisme pengusulan konfirmasi ini. Tentunya nanti akan ada pemetaan dan konfirmasi data yang dilakukan oleh instansi masing-masing, dan juga kebijakan penyelesaian penataan non-ASN itu di surat Menpan RB. Untuk pokok substansinya itu PPK menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat ASN, dan seterusnya ya teman-teman. Sudah kita infokan di video sebelumnya bahwasanya anggaran P3K pada waktu ini tetap disediakan. Ini disediakan di luar belanja pegawai.
Nah, ini untuk time schedule-nya atau roadmap-nya yang sudah kita infokan juga di video sebelumnya untuk penataan dan penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Kemenpan RB perihal pemetaan penyelesaian penataan non-ASN yang juga menjelaskan tentunya data yang belum mendaftar, kemudian yang untuk bisa mengikuti di seleksi P3K tahap 2. Jadi silakan disimak baik-baik teman-teman. Tetapi prosesnya Bapak-Ibu sekalian, dari total 1,7 data teman-teman non-ASN yang ada di database PKN itu ada 405 itu tidak teridentifikasi untuk mendaftar pada P3K. Ada 71.000 itu mendaftar pada CPNS. Lalu kemudian ada 330.915 itu, ini orang-orangnya pada kemana tidak mendaftar. Lalu waktu dibalik kita konfirmasi dan kita sudah lakukan hadap mereka itu kenapa mereka tidak mendaftar. Nah, lalu dari 1,7 yang mendaftar 1,3 juta, tetapi itu juga ada persoalan, ada 38.000 itu TMS. Nah, bagaimana solusinya? Ini kita sama-sama cari solusi bahwa untuk 405.000 dengan 38.000 sekian itu, ini mau dikemanakan orang-orang ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 405.000 ini kita rencanakan untuk kita bolehkan bahwa mereka bisa mendaftar di tahap 2. Nah, 405.000 itu persoalan Bali sudah kita identifikasi banyak hal. Ada yang telah mulai masuk usia pensiun lalu meninggal dunia, ada juga yang tidak berminat mengikuti ASN yang sudah diterima di Pertamina atau di mana ya, boleh silakan. Nah, tetapi persoalannya kan 405.000 teridentifikasi tidak mendaftar. Lalu kok ada yang mendaftar CPNS 71.000 dan ada 38 ribuan ini yang tidak mendaftar. Nah, kami sudah dengan teman-teman BKN, Bapak sekalian, 444.000 ini sudah kita identifikasi, sudah kita mapping. Nah, tinggal nanti di sistem akan kami perlu konfirmasi dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk sementara Bapak-Ibu tinggal konfirmasi data sudah kita masukkan, mereka akan sulit mendaftar. Jaringan maksudnya sulit mendaftar, syarat-syaratnya susah dan sebagainya, ini sudah kita mintakan data dari teman-teman BKN, sistem disiapkan teman-teman BKN, lalu nanti Bapak-Ibu sekalian tinggal konfirmasi feedback terhadap data non-ASN dan jabatannya di situ. Kalau Bapak-Ibu konfirmasi oke, ini kita injek. Jadi teman-teman non-ASN pada saat membuka sistem CSN itu tinggal submit pendaftaran di situ, lalu kemudian mereka seleksi. Jadi kita bantu dari Menpan BKN, dari panitia di pusat Menpan BKN, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian di instansi mappingnya sudah. Nah, tinggal konfirmasi Bapak Ibu sekalian dari PPK-nya apakah ini mau diselesaikan, mau diapakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah konfirmasi datanya, nah tinggal injek data. Jadi kejar-kejaran dengan waktu, karena amanat undang-undang tanggal 31 Desember harus paling tidak proses itu sudah kita selesaikan. Nah, untuk persoalan tadi, bagaimana kebijakannya? Nah, ini ada dua hal. Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kriteria, pertama Bapak-Ibu sekalian, kebijakan terkait dengan keputusan Menteri Pan RB terkait dengan kriteria pelamaran pada seleksi PPK bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database PKN. Lalu yang kedua ada surat Menteri Pan RB. Nah, ini sedang proses, mudah-mudahan hari ini tanda tangan Ibu. Ini juga sedang ada masukan dari teman-teman BKN dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan hari ini akan kita keluarkan. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, keputusan tentang kebijakan bagaimana orang-orang yang tadi 405.000 dan 38.000 itu. Nah, kriterianya yaitu itulah teman-teman itu yang dibolehkan untuk melamar di tahap 2. Mestinya di tahap 1, tapi ada yang TMS dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, tentang kebijakan untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN. Yang pertama, kriteria pelamaran pada PPK. Yang pertama, ini teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi tahap 2. Jadi teman-teman yang TMS diseleksi tadi di tahap 2 ini boleh mendaftar di tahap 1, di tahap 2. Tahap 1 boleh mendaftar di tahap 2. Lalu kemudian teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Nah, kemarin karena harus 1, lalu kemudian teman-teman sudah bisa daftar. Nah, ini nanti teman-teman yang seleksi administrasi TMS di CPNS ini boleh mendaftar. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, yang belum pada ASN sama sekali untuk yang terdaftar nanti sudah bisa mendaftar secara sistem yang tadi dijelaskan oleh teman-teman BKN, ada Pak Anggi. Lalu kemudian namanya di mana Pak? Nah, tinggal approval dari Bapak Ibu sekalian sudah kita mapping ke jabatan pelaksana itu dulu supaya untuk mempermudah teman-teman bisa mendaftar. Jadi sudah kita buatkan, sudah kita mapping antara orang non ASN dengan jabatannya. Sementara jabatan sementara untuk mereka bisa
mendaftar dan bisa mengikuti seleksi. Nah, yang pertama ada jabatan pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, pengelola pelayanan operasional, operator, dan lalu penata layanan operasional. Nah, ini dilakukan penyesuaian pengetahuan kebutuhan nanti, Pak. Misalnya, Pak, pertanyaannya bagaimana untuk guru pertama untuk jabatan yang saat ini karena paling lambat amanat undang-undang itu Desember, ini sudah tidak mungkin secara waktu. Nah, penyesuaiannya akan seleksi dan sebagainya, nanti penyesuaian setelah seleksi tetap mengikuti syarat jabatan. Nah, ini sudah kita mapping untuk jabatan pelaksana teman-teman ASN yang pendidikannya S1, yang pendidikannya SMA, yang pendidikannya D3, pendidikannya SD, SMP, bahkan SD ya. Nah, ini sudah kita mapping. Tinggal approval Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian mekanisme usulan, kami perlu surat dari Bapak Ibu. Jadi usulan dari PPK, kemudian rinciannya sudah kita bantu, lalu kemudian SPTJ-nya juga sudah ada di sistem. Nanti tinggal intinya Bapak Ibu konfirmasi, lalu kemudian kita injek datanya di situ. Nah, kelulusan tetap berdasarkan peringkat. Nah, ada hal lain nih, Pak. Nah, dalam hal jumlah pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan formasinya, ini pelamar dapat diangkat menjadi paruh waktu nanti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sanggupnya hanya dari yang ada misalnya Bapak Ibu formasinya, nah, misalnya. Nah, 10-10-nya ikut seleksi, nanti yang sisanya bisa Bapak Ibu pertimbangkan paruh waktu. Nah, tentu bagaimana paruh waktu itu, nah ini kita juga masih menunggu RPP sebagai dasar hukumnya. Tapi paling tidak data orang-orang itu sudah ada basisnya. Nah, lalu yang kedua, selain dengan kriteria yang teman-teman tadi, yang 400.000 tidak mendaftar, yang mendaftar CPNS, lalu yang TMS di tahap 1 boleh mendaftar. Nah, ini banyak pertanyaan juga. Teman-teman ke Desember ini belum selesai tahapan pelaksanaan seleksinya. Nah, kami sudah buatkan konsep. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hari ini juga sudah tertangan Bu Menteri, sudah kami laporkan juga. Pertama, substansi terkait dengan surat edaran itu. Jadi PPK menganggarkan gaji bagi tenaga nelayan yang sedang mengikuti proses pelaksanaan seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Nah, kalau kita lihat di jadwal teman-teman BPN sudah menulis jadwal itu sampai dengan April Mei. Jadi teman-teman Januari, Februari, Mei sampai diangkat menjadi ASN ini tetap dianggarkan. Lalu kemudian apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, nah ini dipertimbangkan dan dapat diangkat menjadi paruh waktu. Lalu sehingga anggarannya bisa untuk paruh waktu. Nah, sesuai dengan prosedur RPP dan ini dalam surat edaran nanti akan kami keluarkan buat tenaga non-ASN itu, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai untuk yang paruh waktu. Jadi kita juga melihat bahwa HKPD itu maksimal 30% untuk belanja pegawainya. Nah, untuk paruh waktu nanti di luar belanja pegawai. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian kaitan dengan kebijakan. Nah, lalu rencana kami dalam kerjasamanya dengan Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyusun jadwal. Walaupun dengan waktu yang relatif singkat, kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri, lalu kemudian hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, kami mohon konfirmasi datanya, kami rencanakan paling lambat itu tanggal 20 Desember. Sehingga langsung kita submit ke SSN, teman-teman begitu buka, teman-teman ASN begitu buka langsung bisa mendaftar. Jadi kita jabatan antara data dengan jabatan pelaksananya sudah kita mapping di dalam sistem, dan nanti mungkin Pak Anggi akan menjelaskan sistemnya seperti apa. Nah, lalu teman-teman bisa mengikuti seleksi. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Akan, Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan yang dapat kita dengarkan sama-sama tadi. Semoga dengan adanya optimalisasi ya, percepatan penyelesaian penataan ASN di akhir tahun 2024, semoga saja teman-teman yang sudah masuk database BKN yang jumlahnya sudah disebutkan tadi 1,7 juta lebih ini bisa diselesaikan untuk menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, teman-teman. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.